Halo semuanya, balik lagi di podcast favorit kalian, podcast dari IPB Finance Club, The Signal. Untuk sekarang hostnya udah ganti, udah bukan Ryan Utobanja yang jadi host The Signal. Sekarang gue Fabian Bagas Okto Ramadan dari Ilmu Ekonomi yang akan menjadi host di podcast The Signal ini. Dan hari ini gue kedatangan narasumber yang cukup menarik dan emang sangat menarik, yaitu ada Bang Rian dan Bang Hakam. Boleh ceritain dulu tipis-tipis intermezzo dulu Bang, Bang Rian dan Bang Hakam ini siapa, mungkin dari fakultas apa, terus backgroundnya dulu, spoiler pernah ada di IFC juga atau enggak? Boleh Bang, silakan. Boleh deh, siapa dulu? Gue dulu. Boleh dulu. Boleh. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang juga, Fabian. Kenalkan nama gue Rian Putra. Di sini sebagai narsum ya di Signal. Di sini gue dari Fakultas Peternakan yang sebenarnya agak jauh. Datang tiba-tiba ke galeri investasi ya teman-teman ya. Tapi ya sudah di sini mau diskusi aja sih, sama mau ngobrol-ngobrol aja ke sini. Dan mau sekalian nostalgia dikit ya, karena dulu juga gua di IFC juga dan pernah duduk di sini juga nih, di tempat duduknya Fabian dulu. Salam kenal semuanya. By the way, fun fact, Bang Rian ini adalah orang yang ada di video podcast The Signal episode paling pertama. Jadi kalau kalian cek di channel YouTube IPB Finance Club, kalian scroll paling bawah tuh ada video The Signal, isinya Bang Rian. Tuh, sama itu tuh ada tuh satu lagi tuh di belakang sama Ya. Bimo, tapi dia nggak ikutan. Jadi ini lebih sepuh dari gua. Jadi ini harus agak izin sedikit nih, sepuh The Signal. Terus lanjut Bang. Oke, kan kalau gua sih mantan yang pernah mau jadi calon IFC ya. Izin nih Bang Tata. Sebelumnya perkenalkan, nama gua Hakam. Jadi gua sama kayak Rian dari Fakpet. Fakpet 59 udah tua sekarang ya. Cuman gua nggak sengaja ketemu Toh karena gua iseng orangnya ya. Di semester akhir ini gue masuk di kelas ekonomi syariah dengan Ibu Marhamah Mutoharoh. Nah, Di sini Bu. Jadi emang orangnya, kalau gue sih dari dulu emang senang dengan geopolitik, makroekonomi, sometimes di stocks dan beberapa finance juga. Jadi pada saat itu mau daftar IFC, cuman pas itu ketolak ya. Jadi ini Aduh. kita di sini coba buat balas dendam. Sekarang nongol lagi di YouTube IFC. Sekarang langsung nongol jadi narasumber. Sip. By the way, shout out Kadif terbaik Bang Daniel dan juga Bang Tata. Kalau misalnya kemarin Utoh cuma bahasnya Leader of the Month Bang Daniel, sekarang gue harus datengin juga Bang Tata. Bang Tata juga Kadif terbaik. Pokoknya Kadif R&D. Kadif R&D itu Kadif terbaik. Oke, jadi hari ini apa aja nih Bang yang pengen kita bahas? Oke. Kira-kira. Sebenarnya ngobrol-ngobrol tipis-tipis aja sih, santai. Porto gimana kalian? Gini dulu aja sih. Porto dulu. Aduh, Mbak. Dulu deh Kang, gimana? Porto nih nanyanya nih. Aduh, hijau Mungkin lagi. Aduh, hijau ya. Bang Hakam aja deh kalau itu. Hijau guys, kalau portal saya ya. Jadi alhamdulillah karena sudah, itu pentingnya belajar makroekonomi dan geopolitik ya. Jadi bisa sedia cash on hand yang lumayan. Tinggal lagi turun. Tapi kan akhir-akhir ini emang IHSG kan lagi fluktuatif nih. Merah hijau. Tapi Bang Hakam tetap bisa hijau, mungkin nanti di belakang gue harus banyak ngobrol-ngobrol juga nih sama Bang Hakam ya. Karena kalau gue nih beda pendekatan nih kalau gue nih. Kalau gue IHSG pengen merah pengen hijau, Porto tetap merah. Jadi agak beda. Iya. Emang harus banyak belajar. Nah, tapi kira-kira akhir-akhir ini kan sebenarnya udah banyak banget yang terjadi ya, yang kita lihat. Atau ada konflik, terus di Indonesia juga banyak saham-saham yang banyak problemnya lah, banyak turunnya karena pengen ngejar MSCI dan lain-lain. Gimana kita cara untuk ngerapetin topik ini? Kita mulai dari mana dulu nih untuk ngebahas apa aja yang terjadi gitu akhir-akhir ini? Sebenarnya ini menarik sih. Kan semua berawal dari bulan Februari ya. Bulan Januari tanggal 26 tuh kalau kalian ingat. IHSG itu ada muncul berita yang MSCI kita nggak jadi karena
free float dan kawan-kawannya. Nah itu sempat anjlok ya tanggal 26 dan ingat banget sampai sekarang gua itu sampai tanggal 2 Februari itu bottom di IHSG. Itu benar-benar kalau gue sendiri sih nggak mau ngeliat ini ya broker ya, nggak mau ngeliat apa namanya porto gue sendiri tuh gue langsung delete sih itu. Tapi pembelajaran sih sebenarnya MSCI kemarin karena pas banget MSCI terus juga kedepak juga apa namanya si Trump tuh ngebuat ulah gara-gara perang antara si siapa Iran kan. Nah itu pembelajaran banget sebenarnya. Terus juga sekarang 17.000 teman semua tuh berita per hari ini itu $1 sama dengan 17.300. Nah menurut lu gimana tuh Kang? 17.300 tuh Kang? Tentunya berat juga ya 17.300. Cuman kalau misalkan kita sebagai ekon ya harusnya menemukan segala cara untuk menjadikan ini sebuah peluang gitu. Jadi tentunya masih banyak peluang-peluang yang bisa ditempuh untuk menghadapi rupiah 17.300. Cuman kalau misalkan kita telisik dari awal banget nih, ngapa sih bisa 17.300 ini kan? Sebenarnya banyak sudut pandang yang bisa dilihat gitu. Contoh dari pelemahan ekonomi dalam negeri dan mungkin dari segi mikronya UMKM dan lain-lain itu pasti ada. Cuman ya mostly kalau saya lihat, gue lihat ya. Kalau gue lihat sisi karena emang minyak ya, pengaruh dari minyak. Karena gimana pun kita nih negara import yang import minyak itu sangat banyak. Dan juga kita juga pakai mata uang dolar. So ini namanya disebutnya kalau di makroekonomi petrodolar gitu. Walaupun sekarang masih ada beberapa turunan lainnya seperti petro yuan, bahkan ada petro cryptocurrency, ada petro rubel dari Rusia. Tapi memang kita mostly masih pakai petrodolar karena gimana pun kayak kita beli dari Singapura, Thailand itu kita bayarnya pakai dolar, atau dari Arab pun kita beli pakai dolar juga. Gitu. Berarti emang seberpengaruh itu berarti ya konflik even di AS gitu, di luar negeri emang sangat berpengaruh ke Indonesia. Apalagi kita negara impor tadi kan, karena impor ini juga kita kan mau nggak mau juga harus nukerin devisa kita ke dolar kan. Jadi istilahnya kita gadein duit kita untuk jadi dolar, dan dolar ya dipakai untuk beli minyak gitu. Makanya sangat bersyukur sih pas ini ada kabar tentang Indonesia ke Moskow. Nah ya, itu menarik sih itu Indonesia ke Moskow. Gue mau balik lagi ke ini sih tadi tentang MSCI. Sebenarnya for konteks buat teman-teman yang nggak tahu MSCI itu apa, MSCI itu Morgan Stanley Capital International. Jadi simpelnya adalah perusahaan yang ngelola duit gede. Nah mereka tuh punya ranking negara-negara yang masuk ke dalam kategori-kategori. Nah Indonesia saat ini ada di emerging markets, di bawahnya ada frontier market. Jadi kalau misalnya Indonesia itu peringkatnya diturunin, nanti akan ada kemungkinan hal-hal buruk yang terjadi lah, hal-hal negatif seperti banyak foreign outflow dan lain-lain. Seperti itu ya guys ya. Nah, lanjut ke MSCI. Sebenarnya untuk sekarang gimana nih kondisinya? Apakah sudah membaik ataukah masih ada resiko besar Indonesia ini bakal diturunin? Menurut Bang Rian sama Bang Hakam gimana? Oke, ini menarik sih teman-teman. Jadi MSCI kemarin kan kita sempat datang juga ya, kamu tadi nggak tahu ya. Iya. Dan kemarin itu masih nge-rebalancing si MSCI-nya. Nah itu dampaknya masih terjadi di sahamnya cuan teman-teman. Itu kalau kalian tahu sahamnya cuan, gue sempat masuk itu nge-scalping doang 7% lumayan ya. Pak PP itu masih masih ngeluarin uangnya dia untuk nambah free float karena kan cuan itu masih di 9% kalau nggak salah terakhir itu, sekarang udah 15% free floatnya.
Dan kemarin ditampungin sama OCBC, itu brokernya itu TP namanya. OCBC Sekuritas itu dia masih nampungin terus sekitar 3,1 T uangnya Pak Pepe itu dia masih dikumpulin, masih di crossing barangnya ke para sekuritas-sekuritas yang lain, dan otomatis itu bisa dibilang masih running sih para yang saham-saham yang pengen OTW MSCI maupun yang masih pengen stay di MSCI, contohnya sahamnya Cuan gitu. Terus juga kan kemarin ada isu-isu katanya Brand sama DSSA mau di depak ya sama MSCI gitu. Tapi kita masih berspekulasi nih siapa yang bakal menggantikan Brand sama DSSA gitu sih kalau dari berita MSCI kemarin ya yang. Tapi boleh dijelasin dikit dulu nggak sih Bang, kenapa sih owner-owner emiten ini tuh sibuk banget ngurusin free float mereka pengen naikin free floatnya nih karena apa nih? Apa hubungan sama MSCI ini mungkin untuk yang nggak tahu? Karena kan MSCI ini teman-teman bisa dibilang uang funding dari luar negeri ya. Jadi owner juga kan punya kepentingan untuk sahamnya itu bisa dilihat lah sama asing begitu kan. Jadi contohnya kayak Brand yang tahun berapa sih 2024 ya 2023 gitu kalau nggak salah, itu kan bisa sampai ribuan persen ya Brand, terus juga DSSA, terus juga Cuan, terus sama Pak Pepe tuh kayak TPIA, terus juga BRPT gitu kan. Nah kemarin kan maunya PTRO karena mereka Pak Pepe ini pengen Indonesia ini apalagi terkhususnya saham dia itu pengen dilihat asing dan supaya pengen difunding sama asing juga begitu. Itu sih sebenarnya kepentingan MSCI itu yang gue lihat ya. Tuh. Kalau ada kan? Oke, MSCI tadi ya. Iya. Oke, kalau untuk sekarang ya kabar terbarunya MSCI sedang menghold dari HSC ya, freezing untuk dari mulai dari pengeluaran kebijakannya. Nah, ini ngaruhnya kemana ya? Tadi di freeze, jadi dia hidup segan mati tak mau juga gitu. Setuju. Jadi karena memang MSCI ini lumayan berdampak karena dia dia kayak apa ya, MSCI itu indexing untuk saran ke investor-investor luar, funding luar untuk masuk ke emerging market, ke frontier market gitu. Kalau misalkan kita turun, itu tentunya juga akan sangat berdampak pada bursa kita. Karena gimana pun ini akan menyebabkan forcing sell kalau misalkan kita turun ya ke frontier. Forcing sell dari si investornya sendiri, investor luarnya sendiri. Jadi nggak cuman dari dana MSCI-nya doang ya. Kalau misalnya diturunin, overall dari foreign tuh ada kemungkinan besar bakal cabut semua uang mereka. Betul. Belum lagi dari domino effect yang terjadi karena panic selling itu juga akan berpengaruh. Apalagi retail kita juga psikologisnya kayaknya masih kurang baik ya. Iya, betul. Aku saya sama mau nambahin. Teman-teman juga tadi kan net foreign ya, sell. Ini ada mau kasih tahu dikit informasi lah ya. BBCA saham paling blue chip di Indonesia itu foreignnya dari peak sampai sekarang itu masih net sell. Dan teman-teman semua di sini informasi juga di dunia keuangan ini kan ada yang namanya funding atau bisa dibilang pasifan sama aktifan. Nah itu pasifan itu kayak yang nge-hold saham yang lama, sedangkan aktifan itu yang suka trading, jadi tektokan begitu kan. Nah teman-teman yang kalau informasi nih dari BBCA ini itu foreign sudah hampir berapa T gitu, hampir puluhan T, itu double digit T itu udah keluar dari dari BBCA, dan para pasifan ini itu pada ngumpulin teman-teman, tapi gap antara si aktifan sama pasifan itu tinggi banget. Jadi si aktifan itu benar-benar kayak ngeguyur si BCA itu yang benar-benar keluar, semua uangnya itu benar-benar deras keluar, sedangkan pasifan itu cuman kecil-kecilan. Karena pasifannya ini tuh bisa dibilang masih retail juga teman-teman, masih retail. Kenapa retail? Karena mereka masih melihat si saham BBCA ini tuh murah.
Nah, saham BBCA ini murah karena emang apa namanya dari segi corporate actionnya bagus, perusahaannya bagus, kita juga semua pakai BCA begitu kan. Tapi menurut apa namanya yang foreign yang aktifan ini tuh BBCA ini kan dia blue chip di Indonesia ya. Otomatis kalau IHSG turun, otomatis BBCA juga ikut turun begitu. Jadi ya cukup ini sih sebenarnya, cukup agak riskan sebenarnya. Makanya kita masih wait and see ada bulan Mei nanti nih tanggal 21 ya Mas. Tanggal 21 sampai bulan Juni itu kebijakan MSCI kayak gimana. Wait, sorry. Yang nampungin ini passive funds ini lokal doang atau foreign juga? Ada foreign juga sebenarnya, tapi Oh iya. yang apa namanya? Yang nampung cuma dikit-dikit aja sih sebenarnya. Karena nah, teman-teman ini informasi juga semenjak MSCI crash kemarin itu tuh banyak yang lokal kita atau foreign pun juga nyangkut gitu. Khususnya PTRO itu kan sempat ke 12.000 ya, sempat ke 12.000 ya kan. Yang katanya kalau 13.000 masuk MSCI tapi akhirnya jeblok gitu kan. Di 12.000 itu beberapa apa namanya? Aktifan itu tuh mereka market maker lah ya. Itu masih nyangkut teman-teman di averaging 10.000, 11.000 lah. 9.000 juga, 9.000 ya. Oh iya. Iya masih nyangkut di 9.000. Otomatis mereka harus keluarin dana mereka karena kan kalau dana makin gede kan kalau minus 2% aja bisa ber-MM-an mereka kan bisa ratusan M juga gitu kan. Makanya kalau kalian lihat dari mulai tanggal 9 Februari sampai sekarang nih kalau ada kenaikan dikit cuma 2% IHSG itu pasti langsung diguyur lagi. Coba deh kalau kalian lihat IHSG itu apa namanya naik dikit diguyur lagi, naik dikit diguyur lagi. Itu karena apa namanya para yang punya duit ini mau pada keluar juga begitu karena mau nge-balancing si porto mereka sih gitu. Jadi mereka udah pengen keluar pelan-pelan lah ya. Mereka udah coba ngangkat untuk keluar lagi daripada nanti kalau Indonesia amit-amit ke frontier, mereka harus cut loss-nya jauh lebih gede lagi ntar ruginya. Oke. Tapi sebenarnya agak-agak ini juga sih dilema juga sih buat pemilik emiten ini untuk masalah mereka yang pengen ngejar MSCI, mereka pengen rebalance free float mereka antara mereka mau nambahin free float mereka ngejual saham tapi ntar saham aja blok, mereka pengen naikin, pengen buyback tapi jadi makin bertolak belakang sama tujuan MSCI buat naikin free float. Jadinya sebenarnya kalau dari pandangan lu nih Bang tentang perusahaan-perusahaan yang masih ngejar MSCI ini, wise gak untuk kita pengen nargetin invest ke arah sana gitu untuk perusahaan-perusahaan ini yang pengen ngejar MSCI? Kondisinya kan sebenarnya juga agak-agak nggak stabil juga sebenarnya ya, agak tentatif nih. Oke, kalau dari gue sendiri sih sebenarnya untuk sekarang masih kurang wise ya karena kita lihat Pak Pepe, Pak Bakri, Pak Epi Absoro itu masih pada ngurusin dulu nih saham-sahamnya. Jadi mungkin bakal naik tapi nggak sampai ARA ya teman-teman, nggak sampai 24%, nggak mungkin sampai ARA berkali-kali gitu ya. Paling cuman terakhir tuh gue masuk cuan cuma 7% dari 1.500, gue average di 1.500 itu dapat di 1.615 mentoknya itu di 1.615. Habis itu besoknya kemarin tuh itu langsung pada turun semua, itu langsung pada narik-narikin tuh yang udah ngambilin barangnya Pak Pepe gitu. Bang, Kalau dibilang wise sih tergantung strategi sih sebenarnya Iya ya. sih, bener sih. Kayak misalkan contoh salah satu tadi yang udah dibahas ya PTRO. Kayaknya kalau PTRO kita masuk MSCI, dia bisa ada di dalam list yang diuntungkan sih harusnya. Karena gimana pun PTRO itu punya punya background yang baik. Iya. Dan sekarang juga lagi dia rebalancing juga. Banyak corporate action yang akan ada ke depannya. Dan tadi benar kata Rian, jadi dari segi pemegang pengendaliannya itu dia masih nyangkut di 9.000, 10.000, jadi itu sangat baik dan juga didukung dengan situasi terkini ya yang memang
dolar lagi naik, kemungkinan juga dia akan diuntungkan dengan dolar naik ini sih, gitu. Karena kan basic apa namanya, basic usahanya ada di jasa ya, jasa mining sekarang. Jasa mining, dan menurut teori harusnya mining di dolar naik ini sangat bagus, dan kemudian itu juga akan mendorong industrinya sendiri sih, jadi makin banyak yang pakai jasa dia. Terus kalau misalkan tadi pertanyaannya apa namanya, kita lihat dari segi pandang si pemegang sahamnya, ini balik lagi gimana kungfunya sih sebenarnya, karena di market ini banyak kungfu yang memang bisa dilakukan. Contoh di India, dulu dia juga sama kayak kita, kerjanya persis sama India. market India. Jadi dia di depak dari MSCI karena dikasih ini juga sih apa, peringatan gitu sama kayak kita sekarang persis. Cuman Pak PP-nya di sana, dia punya kungfu yang sangat bagus sih sebenarnya. Jadi dia dia berhasil untuk nge-counter si MSCI sendiri, dan government-nya juga dukung, jadi bagus. Semoga Government kita juga ngedukung kan? Alhamdulillah. Ngedukung loh. Alhamdulillah ngedukung juga. Pak Purbaya datang. Pak Purbaya kemarin datang MSCI kok. ke MSCI. Buat ini juga ya, buat pengetahuan, Pak Purbaya itu tanggal 15 April Ya. itu pergi ke Washington DC. Jadi kalau buat teman-teman di sini yang awam, MSCI itu kan indexing. Di balik indexing ini ada yang punya lah istilahnya. Yang punya ini siapa? Yang punya ini investor-investor guys. Oke. Nah, Pak Purbaya ini pinter lah. Dia nggak mau ngobrol sama siapa namanya, nggak mau ngobrol sama MSCI, nggak level. Dia ngobrol sama yang punya. Yang punya siapa ya? Goldman Sachs, terus BlackRock gitu-gitu. Dan lucunya di sana dia juga ngebully IMF dan Bank World Bank. Karena di sana dia mempertanyakan apa sih yang dikasih sama IMF di situasi kayak gini. Ada kebijakan nih. Terus IMF cuma bisa bilang, nggak ada sih Pak, tapi kita bisa pinjemin uangnya. Bapak mau minjem? Terus Pak Purbaya jawabnya berkelas banget. Oh, kita nggak perlu pinjaman, kita punya 420 sekian T buat cover. Jadi untuk teman-teman investor sekalian, di dimension investor sekalian, GDP kita kemungkinan di 4 tahun ke depan di masa jabatan sekitar 8%, dan di tahun ini kita berhasil. Jadi World Bank, for information, World Bank itu sebelumnya ngeluarin di bulan sebelumnya itu GDP kita di 5%, dan ada yang bilang di 4,7%, tapi kita bisa buktiin kita standby di 5,4%. Jadi sana Pak Purbaya agak sombong dikit lah. Jadi investor senang, IMF bingung, World Bank lebih bingung. Ya. Kita semua sebenarnya bingung di sini. Oke, enggak. Jujur-jujuran sayang banget, sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita bahas lagi, banyak banget yang belum kita cover juga. Tapi sayangnya, nggak tahu nih, ini di belakang nih udah pada marah-marah nih. Emang nih IFC nih nggak bener nih IFC nih. Masa orang lagi ngobrol dipotong-potong nih, nggak sopan ini. Kayak kedatangan Bang Rian sama Bang Hakam nih. Tapi gue berharap banget besok-besok kita bisa ada episode lagi, lu bisa datang lagi berdua untuk ke The Signal. Kita ntar ngobrol-ngobrol lagi tentang banyak hal. Aduh sayang banget. Pokoknya thank you banget buat Bang Rian dan Bang Hakam. Mungkin sebelum kita udahin, mungkin ada pesan-pesan dulu nih dari closing statement. Biar ini tolong clipper-clippernya ntar digaji ya. Clipper closing statement dari Bang Rian sama Bang Hakam. Ya. Mungkin closing statement sih untuk teman-teman investor IPB terutama ya, teman-teman semua kan ini ada beberapa, soalnya teman gue beberapa yang masih awam, masih nanya-nanya terkait sama apa yang bagus, sama apa yang bagus. Teman-teman semua di sini yang penting jangan FOMO teman-teman. Semua orang pasti dapat bagiannya. Ada orang yang nge-screenshot gitu kan, naik 100% jebret, kalian FOMO gitu kan. Tapi kan kalian nggak tahu dari 100% itu berapa uang yang dia masuk. Siapa tuh cuma 100.000 gitu kan.
contoh WBSA gitu kan. Soalnya ini saya lucu banget di FPP gua itu banyak banget orang-orang yang pada sombong WBSA gitu, 600%, wis, apa namanya 700% besok misalkan kan. Tapi kan yang dia masuk cuma berapa? Cuma 3 watt gitu kan. Maksud gua apa sih gitu. Sebenarnya tergantung kapan masuknya, itu yang ngecek kapan masuknya. Juga kapan masuknya juga nggak tahu, siapa tahu baru kemarin gitu kan masuknya. Dia udah profit gede masa baru masuk situ kan ya. Yang tersindir dikit sih. Nah, jadi teman-teman di sini terus udah IPB, coba kalian harus tahu psikologi kalian tuh, apakah uang sejuta tuh hilang, itu kalian bisa tidur apa enggak, uang 3 juta hilang bisa tidur apa enggak. Jadi jangan FOMO, tetap ketahuilah diri kalian itu seperti apa. Semua orang tetap porsinya masing-masing dan harus tetap belajar sih tentang keuangan gitu. Karena di zaman sekarang inflasi juga udah mulai makin marak gitu, makin naik gitu kan. Yang kata 3,4% bulan lalu, padahal aslinya kan bisa sampai 15-20% gitu. Terlihat dari kenaikan harga, dan teman-teman semua harus suka belajar lah, harus investasi di otak juga supaya nanti bisa kalau ditanya apa-apa atau ada crash lagi gitu kan, kalian punya ilmu dan kalian bisa masuk dan kalian cuan gitu. Jadi gue sih kayak gitu. Buruan. Lanjut. Kalau dari Bang Hakam, closing statement nih Bang. Ya udah banyak ya closing statement. Nggak mau tambah. Kalau gue bisa bilang di kondisi sekarang ya jangan menutup hati untuk kita berinvestasi di dalam bursa saham Indonesia. Kita sebagai pejuang bursa ya, kita yang nampungin barang nih merah-merah semua. Di sini yang belakang nih. Pak nampungin. Pada nampungin. Bimo, Pani. Aduh, kasihan. Itu teman saya namanya Bimo, kasihan tuh. Jadi lebih wise lagi ya Bim ya, untuk mencari sektor yang bisa bertahan di kondisi seperti sekarang ini gitu. Sedikit bocoran, lebih baik cari yang perusahaan menghasilkan dolar dan dia modal kerjanya pakai rupiah gitu guys. Itu kunci dari kesuksesan di masa-masa sekarang. Jangan kayak Bimo ya. Oke. Oke gitu sih. Itu kata-kata hari ini. Jangan lupa main-main ke bursa saham Indonesia. Tapi jangan lupa juga untuk kalian-kalian semua, siapapun itu, mahasiswa, siswa, siswi, untuk datang dan juga ikut ke proker paling besar IFC, yaitu Money Talks ya. Jangan lupa datang ke Money Talks tanggal 6 Juni 2026. Kelihatan nggak? Proker terbesar IFC. Oke. Jangan lupa datang ke Money Talks tanggal 6 Juni 2026. Akan ada banyak narasumber menarik. Akan ada Timothy Ronald, akan ada siapa? Oke. Akan ada Leader of the Month. Ada Bang Daniel, Bang Tata akan datang semua. Idola-idola kalian di sektor keuangan, sektor perekonomian, sektor pasar modal akan ada semua di situ. Jadi jangan sampai kelewatan. Selalu stay tune di Instagramnya IPB Finance Club untuk informasi lebih lanjut. Oke, terima kasih juga Bang. Terima kasih untuk hari ini. Itu adalah ya gimana sih? Dadah guys.